Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bil alamin innaka hamidum majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya minta maaf karena pekan yang lalu saya tidak bisa hadir juga, tidak bisa masuk kelas, dan hari ini berkat bantuan Pak Edi kita bisa berjumpa walaupun by online, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi niat hajatan kita untuk belajar bersama, berdiskusi bersama sekaitan dengan tema yang disiapkan oleh Pak Edi atau tim ICC. Pada pembicaraan kita 2 pekan yang lalu, kita sudah membicarakan positioning diri kita, saya, Anda, kita di hadapan ajaran, di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan Al-Quran, di hadapan Ma'sumin, di hadapan Islam, posisi kita seperti apa. Bersama dengan pembahasan itu, saya kira pada akhirnya saya ingin menutup sesi pertama tentang posisi kita di hadapan ajaran ini, di hadapan jalan ini, dan ujungnya adalah bertemu dengan perubahan dalam kecintaan kita serta wilayah kita kepada Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu insya Allah minggu depan, kalau memang masih memungkinkan, kita sudah mulai membahas kita, saya dan Anda di hadapan komunitas, di hadapan masyarakat, di hadapan peradaban umat manusia. Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya bahwa setelah kita memiliki positioning yang jelas di hadapan agama, di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan a'immah, di hadapan Al-Quran, maka ada tuntutan yang mendasar. Ada gejolak yang mestinya tumbuh di dalam kesadaran setiap mukallaf, setiap mukmin, setiap orang yang memiliki keyakinan tentang agama suci ini. Dan kita percaya bahwa agama ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, ide dasarnya adalah perubahan. Karena itu agama atau seseorang yang beragama tetapi tidak ada misi perubahan di dalamnya, maka itu nonsens. Baik dalam dirinya, keluarganya, masyarakat, lingkungan sosialnya, bahkan bangsanya, bahkan tatanan peradaban dunia secara keseluruhan. Agama kita yakini sebagaimana firman Allah datang untuk merubah dan menata kehidupan umat manusia secara global. Dan karena itulah kemudian orang yang telah mereposisi dirinya di hadapan agama ini, di hadapan Allah, mestinya tercermin di dalam dirinya, tercermin dalam pandangan dunianya, pandangan dunia tauhidnya, ada pesan perubahan. Karena tidak ada kebersamaan dengan agama, tidak ada kebersamaan dengan Rasulullah dan a'immatul ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, kecuali bahwa dia bernilai perubahan. Kenapa? Karena kita percaya janji Allah. Janji Allah mengatakan bahwa tidak akan pernah agama ini berhenti sampai hari kiamat, kecuali bumi ini, alam semesta ini dipusakai oleh Allah dengan agamanya. Atau biasa dalam bahasa yang sedikit lebih provokatif oleh para khatib, oleh para ustadz, oleh para kiai, bahwa Islam akan menguasai seluruh semesta ini. Islam akan menjadi tatanan peradaban umat manusia. Nah, pertanyaannya, ke arah mana perubahan itu? Bersama dengan arah perubahan yang diinginkan oleh Al-Quran, lalu muncullah berbagai macam pendekatan, tafsir, pikiran, mazhab di dalam Islam. Dan di sana kemudian menciptakan isu-isu perubahan dari dulu sampai hari ini. Sampai hari ini kalau kita tanya para mutakallimin, para fuqaha, para ulama, semua
berpikir dengan pandangan mereka masing-masing sekaitan dengan tatanan perubahan yang dikehendaki oleh ajaran agama. Dan di sana pula lah kemudian terjadi semacam friksi antar berbagai golongan di dalam tubuh umat Islam sekaitan dengan arah perubahan. Dan belum lagi sekaitan dengan siapa yang akan mendriver, siapa yang akan menjadi pengarah, siapa yang akan mengorientasi perubahan itu. Maka di sana kita akan melihat bahwa para tokoh, sosok masyarakat, tokoh agama berlomba-lomba ingin menjadi lokomotif perubahan itu. Persoalannya, apakah mereka yang kemudian mengklaim diri sebagai lokomotif perubahan itu terkonfirmasi secara aklia dan terkonfirmasi secara nakli? Disinilah kemudian kita temukan adanya tantangan yang begitu besar dan berat antar berbagai umat manusia dengan pokok-pokok ajaran yang dimiliki antara satu dengan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya membuat sedikit slide, cuma 4 slide sebetulnya, dalam rangka mengantar kita, karena terdesak saja saya mengoret-oret tadi ketika dikabari oleh Pak Edi, bahwa sedapat mungkin saya bisa berjumpa betapapun saya ada di Makassar. Makanya untuk membantu supaya kita lebih komunikatif, saya buat sedikit oret-oretannya, bahwa ada tantangan gagasan perubahan dalam keberpihakan kita dengan wilayah suci Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Edi, bisa ditampilkan slide-nya, Pak Edi? Nah, slide selanjutnya, Pak Edi, pesan perubahan dalam kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Islam adalah agama perubahan, dan sumber dasar dari perubahan itu ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Siapapun yang memiliki gagasan tentang perubahan yang diajarkan oleh agama ini, maka niscaya harus merujuk kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, karena di sanalah seluruh ide perubahan yang bersifat masif, baik untuk memenuhi gagasan pemikiran setiap umat manusia maupun yang terkonfirmasi dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang ketika ingin menggagas perubahan tetapi tidak memiliki paradigma sandaran yang kokoh pada Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti di dalamnya akan ada campur tangan, ada infiltrasi pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang memang berseliweran dan saling berinteraksi di luar sana. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian gagasan perubahan yang digagas oleh para pemikir Islam, misalnya saja, antum kalau baca bukunya Ismail Raji Al-Faruqi dengan seorang tokoh yang lain, misalnya Dr. Fazlur Rahman, orang Pakistan, dua-duanya orang Pakistan, ya. Ismail Raji Al-Faruqi Pakistan, Fazlur Rahman seorang Pakistan, dua-duanya tinggal di Amerika Serikat. Atau antum tanya seorang pakar di Malaysia namanya Profesor Dr. Nakib Alatas, ketika berbicara perubahan, sama-sama pakar dalam Islam, tetapi mau tidak mau dia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran perubahan yang digagas oleh pandangan-pandangan pemikiran baik liberalisme, baik konsep demokrasi ala barat dan seterusnya, masuk berpengaruh ke dalam tatanan alam bawah dasar atau alam bawah sadar umat Islam, sehingga kita melihat bahwa ada pikiran yang compang-camping di dalam pikiran para tokoh agama ketika ingin menggagas perubahan. Saya di hadapan agama, di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, wajib mengkonfirmasi apa yang saya pikirkan, apa yang saya gagas, itu boleh saja beririsan dengan pandangan liberal, dengan pandangan demokrasi, dengan pandangan materialisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, apakah ketika dia beririsan di situ tidak diametral berhadap-hadapan dengan prinsip-prinsip agama pada konsep yang lainnya?
Di sanalah kemudian dipertaruhkan tingkat kematangan intelektual dan spiritual seorang penggagas yang diorientasi dengan baik oleh Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tingkat inilah kemudian terpaksa seluruh kelompok masyarakat di dunia ini masing-masing mengklaim apa yang disebut dengan konsep pemimpin akhir zaman, kepemimpinan akan datang. Dan itu terjadi saat sekarang ini. Orang kemudian berebut melakukan klaim antar berbagai macam prinsip-prinsip dasar perubahan. Dan siapa yang harus menjadi pengelola dan mengorientasi arah perubahan itu. Bagi kita, para pecinta Ahlul Bait, di manapun, setelah menjadikan Al-Quran dan Rasulullah serta Ahlul Baitnya, maka ujungnya adalah niscaya berwilayah. Berwilayah itu di dalamnya sebetulnya mengatur ada sistem, ada mekanisme. Seorang yang mengaku berwilayah, semestinya dia sadar sekaitan dengan sistem dan mekanisme. Ada orang ingin melakukan perubahan tapi tidak punya sistem dan mekanisme. Sistem dan mekanisme itu berhubungan dengan konsep dasar dan tata laku. Kita tahu bahwa di dalam belajar Islam, khususnya sekaitan dengan hukum-hukum, kita akan berbicara sekaitan dengan apa yang disebut dengan usul fikih dan fikih. Usul fikih adalah bangunan dasar sekaitan dengan pikiran-pikiran yang mengelola dan mengorientasi apa yang disebut dengan mekanisme, tata laksana, tata laku bagi setiap orang. Di sanalah kemudian kita temukan adanya berbagai macam benturan pemikiran di kalangan kaum muslimin. Ini bisa jadi kita melihat sederhana, tapi bagi kita yang belajar agama dengan baik, belajar dan dalam penantian, misalnya sederhana saja, tata cara sholat. Tata cara sholat itu menyangkut mekanisme yang menentukan sah tidaknya hubungan kita kepada Allah yang efeknya pada perilaku sosial kita, kan itu. Pada hubungan kita, positioning kita di hadapan rujukan kita, yaitu Nabi dan Ahlul Bait Nabi. Apakah masih bisa dikonfirmasi bahwa semua mekanisme dari tatanan peribadatan kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, bisa terkonfirmasi di dalam rujukan kita kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait Rasulullah, kepada orang yang memiliki jaminan yang otoritatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kemudian kita menemukan bahwa pada akhirnya umat Islam baik secara horizontal maupun secara vertikal kemudian berjarak antara satu dengan yang lainnya. Ini menurut saya isu kontemporer yang betul-betul melekat dalam kehidupan umat Islam sejak dari dulu sampai hari ini. Satu contoh sederhana saja, teman-teman sekalian. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya berjalan dua orang, ya, Ammar dengan Umar bin Khattab. Lalu di tengah jalan mereka junub, lalu tidak ketemu air dan kemudian berdiskusi di antara keduanya. Kan itu. Kita lihat salah satu dari keduanya atau keduanya kita ketemukan mana yang ingin konsisten kepada mekanisme yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasul dan mana yang kemudian melakukan apa yang disebut dengan istihad tanpa dasar rujukan kepada Allah dan Rasul. Kan itu. Yang satu, Ammar mengatakan tidak ada air. Tapi ada ajaran yang mengajarkan tayamum. Maka Ammar ketika itu guling-guling di atas pasir lalu kemudian dia sholat. Tapi Umar bin Khattab tidak melakukan itu dan tidak sholat. Mereka kembali kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan Ammar bin Yasir. Nah, ini adalah problem yang sebetulnya terjadi sejak zaman Rasulullah. Sampai hari ini terjadi. Kenapa? Karena kesadaran kepada arah atau dasar dari keinginan perubahan itu apakah benar disandarkan kepada Al-Quran atau disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersamaan. Di sini kita temukan bahwa rupanya ketika kita gagal dalam kesadaran wilayah kita sebagai seorang individu yang punya harapan tentang perubahan masa depan, ketika kita sudah ingin mengorientasi
sekaitan dengan sistem dan mekanisme yang harus kita bangun dalam diri kita, maka teman-teman sekalian, kita akan menemukan kemudian luarannya, bahwa orang yang betul-betul rigid di dalam sistem dan mekanisme, pasti orientasi masa depannya dengan tahap demi tahap perjalanan yang dia lakukan itu terkonfirmasi secara syar'i. Tapi mereka yang keluar dari mekanisme dan sistem atas nama ijtihad, tapi tidak memiliki otoritas sekaitan dengan itu, maka kita pastikan bahwa ketika dia mengorientasi diri, dia akan bersinggungan dengan pikiran-pikiran yang liberal, pikiran-pikiran yang materialistik, pikiran-pikiran yang kapitalistik, kemudian atas nama demokrasi, lalu kemudian dia bisa merekayasa mekanisme atau sistem di luar dari sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber masalah, dan implikasinya lebih jauh setelah mengorientasikan, ujungnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Antum melihat bahwa konsep amar ma'ruf nahi mungkar menjadi begitu liar di tengah-tengah komunitas umat Islam sampai hari ini, sehingga banyak pihak yang kemudian dengan enteng bisa berkolaborasi sekaitan dengan Zionis, dengan Israel. Contoh sederhana yang paling terjadi dalam 1 pekan terakhir ini, sekaitan dengan apakah kita harus menerima kedatangan pemain Israel bertanding di Indonesia usia 20 atau tidak. Terlepas dari hubungan kita dengan konstitusi negara. Sebetulnya kalau kita lihat, bahkan konstitusi negara yang menolak eksisnya sebuah entitas yang melakukan penjajahan, intimidasi, teror, dan seterusnya terhadap kelompok manusia lain oleh Undang-Undang Dasar negara kita, menolak itu. Tetapi kita lihat kemudian tafsir yang atas nama akal sehat, nalar sehat, dan seterusnya, di mana-mana terjadi persimpang siuran, bukan saja mereka yang memang liberal, tetapi mereka yang mengaku punya basis keagamaan. Ini persoalan. Pada tingkat yang paling luar, urusan kita pada urusan amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu terkait dengan Allah, instrumen dasar kita dalam melakukan aktivitas terkait dengan Rasulullah, terkait dengan Al-Quran, instrumen dasar kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai orientasi dari berwilayah. Ingat bahwa Imam Mahdi akan datang dengan konsep itu. Tidak akan mungkin terjadi al-faraj. Jadi 2 kata, intizar dan faraj. Intizar adalah upaya yang kita lakukan untuk menanti kedatangannya. Tetapi al-faraj artinya terbangunnya tatanan kehidupan sosial di bawah kepemimpinan ilahiyah. Nah, untuk bisa sampai ke sana ada proses amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan kalau atas nama amar ma'ruf nahi mungkar setiap kelompok melakukan presentasi dirinya sendiri sekaitan dengan itu, lalu terjadi keributan. Alih-alih mau mengatasi sumber masalah dari terciptanya kejahatan, belum sampai ke sana saja sudah berantem di antara sama mereka yang atas nama amar ma'ruf nahi mungkar ingin mengatasi persoalan itu. Sudah terjadi suasana yang berantakan di antara sama mereka. Menurut saya ini isu yang begitu melekat dan berpengaruh sampai hari ini dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita memastikan bahwa kita positioning kita di hadapan Allah, positioning kita di hadapan Al-Quran, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan A'immatul Ma'sumin Alaihi Wassalatu Wassalam. Kalau kita berada di situ dengan tepat, maka apa yang kita sebut dengan konsep wilayah, dengan sistem dan mekanisme dalam mengorientasi kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar kita, itu tidak akan pernah selesai. Alih-alih mau menyelesaikan sumber masalah dari kerusakan sosial, kerusakan setiap individu, keluarga, masyarakat, belum saja mengerjakan itu, sesama mereka yang keluar atas nama amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehabisan tenaga lantaran berantem di antara sama mereka. Menurut saya, inilah problem kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, dan itu tidak boleh terjadi bagi komunitas pecinta Ahlul Bait. Bagi komunitas pecinta Ahlul Bait,
kita memastikan, mengkonfirmasi bahwa arah dari perubahan yang kita kehendaki tidak bisa, bahwa memang ada ruang di mana kita melakukan istihad. Tapi yang boleh melakukan istihad itu adalah mereka yang sampai ke tingkat mustahid. Orang yang memiliki otoritas dengan tingkat pengetahuan yang multi, holistik, terhadap ajaran agama ini. Bukan saja mengetahui ajaran-ajaran agama secara rigid, tetapi juga tahu tentang problem sosial, politik, ekonomi, budaya, peradaban, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dia tahu dengan arif dan bijaksana bagaimana mengatasi setiap persoalan itu. Nah, teman-teman sekalian, Pak Edi ke slide kedua. Pak Edi, bisa pindah ke slide kedua. Suara saya masih kedengaran, Bapak-bapak? Halo? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Masih kedengaran? Pak Edi mana? Pindah ke slide kedua, Pak Edi. Ya, dikecilin, Pak Edi. Nah, setiap orang yang sudah sampai kepada kesadaran untuk melakukan perubahan, setiap pihak yang sudah sampai pasti punya ide, punya gagasan. Dan sebuah gagasan hanya disebut gagasan, hanya disebut ide kalau dia bermakna dan mengorientasi kepada perubahan. Jadi kalau ada orang punya gagasan, merasa punya gagasan, minta maaf kalau suara anak-anak ponakan saya lagi rame di rumah kakaknya. Ya, kalau ada yang punya gagasan, punya ide, tapi tidak menciptakan perubahan, itu bukan gagasan namanya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, pastikan bahwa Anda punya ide, Anda punya gagasan. Dan setiap gagasan, setiap ide, pasti ujungnya menjanjikan perubahan. Kalau Anda tidak punya ide, tidak punya gagasan, ikut aja sudah. Ya. Jadi kita ini kalau tidak punya ide, tidak punya gagasan, memang layaknya kita jadi mukallid saja. Ya. Nah, problemnya sekarang itu banyak orang yang sebetulnya gagasannya, idenya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara rasional, apalagi secara syar'i, tapi membusungkan dada, datang di tengah masyarakat seakan-akan punya gagasan, punya ide, akhirnya apa yang dilakukan? Perubahan yang mengarahkan kepada kehancuran. Sebuah ide, sebuah gagasan harus diuji. Diuji tingkat nalarnya seperti apa. Diuji tingkat otoritasnya dalam prinsip-prinsip ilmiah. Sedemikian rupa, seberapa komprehensif gagasan dan ide yang dimiliki untuk mengorientasi sebuah perubahan. Dan sasaran dari perubahan itu adalah civil society. Sasaran dari sebuah perubahan adalah civil society. Saya, Anda, setiap individu adalah bagian dari civil society. Nanti bagus antum baca buku Syahid Mutahhari, Masyarakat dan Sejarah misalnya. Individu dan masyarakat, kemudian ada masyarakat dan sejarah. Itu penting untuk kita lihat. Seperti apa masyarakat itu, civil society itu yang menjadi alamat sebuah ide, alamat sebuah gagasan untuk perubahan. Nah, siapa yang mau dirubah? Dalam civil society itu paling tidak ada 3 kelompok. Ada community, ada negara, dan ada pasar. Itu yang mau dirubah sebetulnya. Jadi siapa yang mau dirubah dalam tatanan kehidupan sosial kita? Ada community, ada negara, dan ada pasar. Apa itu community? Community itu adalah himpunan-himpunan, banyak pihak. Ada banyak organisasi di Indonesia, sederhana saja. Di Indonesia ini ada ratusan, bahkan mungkin mencapai ribuan organisasi. Itu adalah himpunan komunitas-komunitas yang mencoba berkumpul bersama atas nama punya ide yang sama, cita-cita yang sama untuk sebuah arah mencapai cita-cita secara bersama.
Kalau kita mengaku sebagai bagian dari kelompok yang juga ingin mengorientasi perubahan, maka sejatinya kita bisa berinteraksi dengan himpunan-himpunan komunitas yang ada di dalam sebuah kehidupan civil society. Kita bisa berinteraksi, di sanalah terjadi interaksi gagasan, di sanalah terjadi diskursus yang dialektik, di sanalah terjadi pertukaran pemikiran secara tajam. Dan setiap orang harus berlapang dada untuk terbuka. Ada banyak orang misalnya mengatakan agama itu tidak perlu didiskusikan, itu salah. Itu keliru, justru agama itu harus didiskusikan. Kalau ada orang sudah tidak mendiskusikan agama, itu sudah mengalami kejumudan. Tidak akan ada perubahan, dan agama kemudian menjadi sesuatu yang kata Marx, Marx, dia mengatakan bahwa agama itu seperti candu. Jadi agama, orang-orang yang tidak melihat agama untuk didiskusikan, ataupun pandangan-pandangan dan ide yang tidak didiskusikan, dia sudah menjadikan itu sebagai candu, yang tidak akan menciptakan perubahan apapun. Nah, ketika berinteraksi dengan berbagai macam community itu, kita akan berusaha menemukan ada irisan-irisan nggak antar komunitas itu. Di mana ada irisannya yang mungkin kita bisa diskusikan, dan di mana pada akhirnya kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, jalanmu jalanmu dan jalanku jalanku, tanpa ada upaya untuk mengintimidasi pihak lain. Jadi ketika sudah terjadi diskursus yang intensif, ada komunikasi yang serius di antara para pihak, lalu kemudian pada akhirnya bertemu irisan-irisan kepentingan yang bisa membangun kesamaan-kesamaan di dalamnya, silahkan. Dan kita dibolehkan untuk duduk bersama dengan para pihak manapun. Dengan latar belakang suku, agama, budaya, sekte, dan lain sebagainya, silakan saja selama ada irisan-irisan kesamaan kita secara universal. Tetapi pada saat yang sama ada hal-hal yang pada akhirnya kita mengatakan kita tidak menjadi bagian dari urusan ini. Itu ada garis demarkasi yang harus jelas. Dan tidak boleh terjadi ada campur baur, tidak ada gray area di situ. Kemudian dengan negara, kita dengan negara dalam hal apa? Hubungan kita dengan negara seperti apa? Selama itu berada pada konsensus yang menghargai dan berada pada kebenaran-kebenaran yang bersifat universal, kita wajib nurut. Tetapi ketika negara memproduksi kebijakan yang akan menghancurkan nilai kemanusiaan, kita wajib protes berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Nah, saya dan Anda bertanggung jawab untuk itu. Ketika melihat situasi ini dan harus keluar dengan berbagai macam problem zaman kita. Di sana kita dituntut untuk melakukan upaya perbaikan. Yang ketiga adalah pasar. Pasar di sini bukan pasar tempat orang jual beli semata. Pasar itu adalah ruang di mana hiruk pikuk umat manusia. Semua manusia di dalam sebetulnya sekarang ini berada dalam suasana pasar. Ada suasana transaksional antar manusia satu dengan manusia yang lain. Transaksional ini tidak suka membangun tatanan peradaban manusia baru sekarang ini. Kalau tidak hati-hati dalam menghadapi pasar, melahirkan manusia-manusia yang pragmatis. Dan percayalah, pihak atau manusia-manusia yang pragmatis sering sekali menjadi pecundang dalam perjalanan sejarah. Jalan sejarah peradaban umat manusia yang kemudian menjadi pecundang itu adalah mereka yang berpihak kepada kelompok pragmatis. Kelompok pragmatis inilah yang bisa berkolaborasi atas nama kepentingan apapun. Yang penting dia selamat, dia bisa sehat, dia sukses, dan seterusnya. Tidak peduli pada prinsip-prinsip keyakinan, doktrin agama, positioning dia di hadapan Tuhan. Di hadapan agama ini. Inilah yang kita hadapi di dalam upaya kita menawarkan ide, menawarkan gagasan untuk sebuah perubahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang disebut dengan civil society itu. Nah, teman-teman sekalian, saya kira hal ini yang harus kita selalu renungkan sebagai seorang mukallaf dalam kehidupan beragama kita. Kita memang wajib untuk mempertanggungjawabkan setelah kita mendefinisikan dengan baik diri kita
sebagai seorang mukmin di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan Al-Quran, di hadapan otoritas agama ini. Maka kita harus berpartisipasi dalam ide besar sebuah gagasan perubahan untuk mengorientasi tatanan kehidupan civil society. Dan di tengah-tengah civil society itu, seperti yang antum lihat di slide, ada community, ada negara, dan ada pasar. Mari kita kenali ketiganya, insya Allah pada pembahasan minggu depan kita dalami yang itu. Lanjut ke slide berikutnya, Pak Edi. Pak Edi, pada slide berikutnya bisa kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan perubahan, Islam sebagai agama perubahan, kita yang meyakini bahwa agama kita ini menuntut kita untuk berubah. Ya. Ada ayat yang kita suka baca di dalam Al-Quran, ya. Kalau kata Sayyid Muhammad Bagir Al-Hakim, seorang syahid mimbar yang dibom oleh teroris tahun 2005 itu ya. Selesai beliau khutbah Jumat, lalu kemudian dibom, dia menulis buku, antum bisa dapat di ICC, antum bisa beli buku itu, menurut saya itu judulnya Ulumul Quran. Antum bisa, menurut saya Pak Edi, kalau bisa para peserta diberi hadiah lah itu, jangan ditumpuk itu buku di belakang di gudang, nanti busuk dimakan rayap, kena banjir lagi. Banjir. Nah, saya sarankan antum supaya semua peserta wajib dikasih hadiah buku Ulumul Quran itu yang ditulis oleh, kebetulan saya sudah baca, alhamdulillah, saya beli itu Pak Edi, saya tidak dikasih gratis loh. Siap, Ustaz. Itu judulnya Ulumul Quran dan sudah diterjemahkan oleh ICC. Tebal, dan alhamdulillah saya sudah selesai baca. Hatam, mungkin 500 halaman lebih. Menurut saya antum semua peserta wajib membaca buku itu. Layak diberikan hadiah peserta kajian 16 hari ini, 16 pekan ini. Nah, dalam buku Ulumul Quran yang ditulis oleh Al-Allama Sayyid Muhammad Bagir Al-Hakim, syahid mimbar yang dibom oleh ISIS ketika selesai khutbah Jumat pada tahun 2005, beliau mengatakan kalau kita peras, kalau antum, kata beliau di pembukaan, di pendahuluan buku itu, dia mengatakan begini, kalau kita buka seluruh isi Al-Quran, ras isinya, maka antum akan ketemu satu kata di dalam Al-Quran yang bernama taghyir. Taghyir itu adalah perubahan. Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kata Al-Allama Sayyid Muhammad Bagir Hakim, tidak akan terjadi perubahan kalau diperas isi Al-Quran itu isinya satu, mengajari manusia untuk berubah, mengajari manusia untuk melakukan perubahan. Jadi kalau antum ini, kita semua ini sudah menerima Islam dan tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan minimal dalam diri kita sendiri, wah ini sakit, ini penyakit. Penyakit masyarakat, penyakit komunitas, penyakit individu, penyakit sebuah bangsa. Dan dia akan sedang menuju kepada kehancuran. Pihak itu akan menuju kepada kehancuran. Nah, bagaimana berubah? Setiap individu ketika menghendaki perubahan, dia harus konfirmasi dirinya bahwa dia kader. Anda ini kader. Saya, antum semua, kita semua, Bapak dan Ibu adalah kader. Kader itu gimana? Apa yang harus dimiliki seorang kader untuk hadir membawa ide, gagasan menghadapi civil society. Yang di dalam civil society itu ada community, ada negara, dan ada pasar. Apa yang harus kita miliki sebagai seorang kader? Yang paling pertama adalah world view. Cara kita memandang dunia ini. Cara kita memandang kehidupan. Cara kita memandang realitas. Cara kita memandang Tuhan.
Cara kita memandang diri kita. Seperti yang kita sudah bahas pada poin pertama, betapapun itu belum tuntas pada 2 minggu yang lalu. Tapi sambil jalan kita bisa tetap diskusikan. Menurut saya isu kontemporer yang terjadi hari ini adalah kita sebagai individu, apakah kita masuk dalam kategori kader atau tidak. Dan syarat disebut kader itu adalah pertama, Anda memiliki world view. Anda memiliki cara pandang yang benar terhadap dunia ini. Yang kedua, Anda punya know-how. Anda memiliki know-how, kecerdasan, kecakapan, dan keahlian. Yang ketiga, Anda punya komitmen, Anda punya loyalty, Anda responsibility-nya tinggi, Anda siap untuk membangun teamwork yang kuat. Ya. Kalau ini bisa dibangun seorang kader, maka insya Allah kalau dia punya worldview yang jelas, dia punya know-how yang kuat, dia punya kecerdasan, maka akan lahir seorang kader yang memiliki kehandalan. Dia reliability-nya tinggi. Dia reliable. Dia mampu merealisasikan apa yang menjadi pikiran-pikirannya. Banyak orang minta maaf kalau saya gunakan istilah agak kasar. Banyak orang beronani dengan pikirannya sendiri. Dia berpikir sendiri, sudah itu dia minum kopi, lalu kemudian sudah itu tidur. Ini penghayal namanya. Mengharapkan sebuah perubahan. Tapi sudah itu ngopi, merokok, lalu kemudian sudah itu tidur. Dia membayangkan perubahan itu dalam mimpinya. Itu hanya pemimpi saja. Seorang kader yang punya worldview, punya know-how yang baik, dia reliabilitasnya itu tinggi. Dia mampu merealisasikan apa yang menjadi idenya, gagasannya, pikirannya, yang dia bisa implementasikan dalam kehidupannya berdasarkan sistem dan mekanisme yang dia pegangi dalam merunut orientasi perubahan dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia punya know-how, dia punya komitmen, dia punya loyalty yang baik, maka melahirkan manusia-manusia yang produktif. Bukan manusia-manusia yang menjadi sangat konsumtif, yang tidak mampu digunakan apa-apa. Dia bahkan menjadi beban. Dia tidak menjadi problem solver. Dia menciptakan problem malah dalam kehidupan komunitas. Ini problem. Ini masalah seorang kader itu adalah penyelesai masalah. Dia produktif dalam membangun upaya-upaya perbaikan di tengah masyarakat. Nah, seorang yang punya worldview, punya komitmen yang sangat bagus, punya loyalty yang baik, maka akuntabilitasnya, akseptabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Dia akan memiliki keterterimaan. Dia bisa dipercaya, dia akuntabilitasnya kuat. Antum bisa bayangkan kalau seorang mukmin mengaku mukmin tapi tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Tidak bisa diberikan tugas berantakan. Diberikan tanggung jawab, tidak bisa bertanggung jawab. Bagaimana mungkin bisa menciptakan sebuah perubahan? Seorang mukmin, dan ini menurut saya isu kontemporer bersama dengan seluruh ajaran yang kita. Kenapa kita tidak berubah? Kenapa para pecinta Ahlul Bait di negeri ini yang kita katakan ya'lu wa la yu'la alai tidak bisa mendapatkan dan mengorientasi peradaban ini. Seperti yang saya gambarkan pada pertemuan kita yang pertama. Mestinya umat Islam berada pada puncak piramida peradaban yang mengorientasi peradaban. Kenapa? Tidak bisa terjadi karena umat Islam yang mengaku sebagai kader mukmin kosong worldview, tidak punya know-how, komitmen sangat rendah, loyalitas sangat tidak ada, tidak siap menjadi teamwork, menjadi orang jalan sendiri-sendiri dan merasa hebat sendiri dan seterusnya. Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau mau menguji diri saya, antum semua, orang baik, buktikan bisa bekerja sama tidak. Teruji kita ini kalau kita sudah mulai bekerja sama. Ada bahkan Pameo bilang, saya pernah ketemu Ustadz Haidar Bagir, dia bilang, kalau mau bisnis dengan sesama ikhwan lebih baik tidak usah. Pasti tidak enak. Itu Ustadz Haidar Bagir yang bilang, boleh antum tanya. Itu beliau bilang pada tahun 2004 atau 2005 waktu saya diskusi beliau dengan beberapa orang. Bicara sekaitan dengan bisnis. Kalau kerjasama dengan ikhwan dalam urusan bisnis, tidak usahlah. Kecewa saja katanya. Anda akan menanggung kecewa. Wah, ini pukulan
pukulan telak bagi kita semua. Jadi ada orang bilang saya hebat, saya jujur, tapi sendirian. Oh, enggak, jangan dulu. Belum teruji. Anda hanya akan teruji kalau mulai membangun kerjasama. Kerjasama dalam semua hal. Akan kelihatan. Apakah kita loyal, apakah kita komitmen, apakah kita bertanggung jawab, apakah kita bisa dipercaya, apakah kita bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Akan kelihatan siapa yang punya keterampilan, siapa yang memang mampu, siapa yang bisa produktif, siapa yang omong doang. Itu akan kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, ini tantangan bagi kita ketika kita akan berbicara saya, Anda semua, kita berhadapan dengan realitas sosial. Banyak orang bisa berbusa-busa dengan teori-teori keagamaan yang begitu jelimet. Tapi ajak dia bekerja sama. Ajak dia masuk dalam ruang ini. Di tengah-tengah civil society. Bisa enggak? Bahwa seorang Syiah Ali, pengikut Ali, yang disebutkan Syiat Ali humul faizun, bahwa pengikut Ali itu meraih bersama dengan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan dalam hal apa? Bukan hanya berkutat pada teori-teori tentang prinsip-prinsip filosofis, filsafat sekaitan dengan konsep ketuhanan. Nah, tidak cukup, tidak cukup. Dan itu banyak dikecam oleh Imam Khomeini. Orang-orang yang berteori berputar-putar dengan teori-teori ketuhanan, tapi diajak bekerja sama dengan sesama mukmin, hancur-hancuran. Diajak untuk dimintai pertanggungjawaban sekaitan dengan loyalitasnya, hancur-hancuran. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seorang kader, menurut saya, dia harus memiliki 3 dimensi ini secara kuat. Dia punya worldview, dia punya know-how, dan dia punya komitmen, punya loyalitas. Kalau ini dipadu dengan baik, akan melahirkan manusia-manusia yang tingkat reliabilitasnya itu, tingkat produktivitasnya, tingkat akuntabilitasnya, tingkat akseptabilitasnya bisa betul-betul hadir di tengah-tengah tatanan kehidupan peradaban ini. Di saat yang sama, di hadapan Tuhan, di hadapan Nabi, di hadapan Al-Quran, di hadapan A'immah, di hadapan Islam ini, dia kuku dan punya prinsip yang kuat, lalu kemudian dia bisa melakukan upaya-upaya penetrasi, infiltrasi di tengah-tengah masyarakat untuk sebuah perubahan. Lanjut, Pak Edi. Pada slide berikutnya. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau sudah setiap individu tadi, setiap kader tadi, mulai membangun kapasitas dirinya dengan baik, maka sebetulnya sasaran pertama itu kan mengorganisir diri. Jadi, orang yang punya worldview, orang yang punya know-how, orang yang punya loyalitas dan komitmen, pasti ada gejolak dalam dirinya untuk mengorganisir diri. Bukankah imamah itu sendiri adalah prinsip-prinsip dasar yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengorganisir diri? Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Sampai Imam Ali, Nabi mengatakan dan Imam Ali mengatakan bahwa tidak ada Islam tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa kepemimpinan. Di mana kita menguji itu? Ketika kita mengintegrasikan diri kita dalam sebuah sistem yang di dalamnya ada mekanisme seperti pada slide pertama yang saya sebutkan tadi. Nah, mengorganisir ini siapa? People, masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang tadi itu. Punya komitmen, punya loyalty, dan punya worldview. Jadi masyarakat tadi ini yang di hadapan kita, inilah yang kita mau rubah. Kita harus organisir masyarakat itu agar memiliki worldview, memiliki know-how, memiliki komitmen dan loyalitas. Sebuah masyarakat yang diorganisir mau tidak mau ada struktur. Gambaran struktur itu untuk apa? Untuk fungsionalisasi dan mengefektifkan peran dan fungsi setiap personalia kader. Ya. Yang mana dia? Dia struktur itu berbicara strategi. Struktur itu berbicara visi dan misi. Struktur itu berbicara budgeting. Ya, berbicara itu. Jadi kalau antum mau bergabung di dalam gerakan perubahan,
Ketika kita sudah positioning diri kita di hadapan Tuhan, dan itu ada tuntutan dari dalam diri kita untuk melakukan perubahan, maka mau tidak mau organisir diri kita di tengah komunitas, di tengah masyarakat, di tengah civil society, lalu mau tidak mau kemudian dalam rangka fungsionalisasi peran yang efektif, tanggung jawab yang efektif kepada setiap orang, maka ada strateginya. Ada visi dan misinya, ada partisipasi setiap orang di dalam budgetingnya. Karena tidak akan pernah bisa bergerak roda gerakan perubahan itu kecuali ada strateginya, ada visi misinya, ada modalnya yang dimiliki. Nah, teman-teman sekalian, syarat sebuah perubahan, dan ini kontemporer, sekaitan dengan makin modern. Ada kemodernan. Kemodernan itu selalu menyangkut akselerasi, percepatan. Ada networking yang kuat antar berbagai pihak, antar berbagai elemen, baik internal maupun eksternal. Dan mulai menggunakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sekarang ini dengan dunia digitalisme. Mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Keluarnya apa? Empowering. Ada kekuatan. Ada eksternalisasi nilai. Dan ada upaya penyelamatan atas alam semesta ini. Environment. Kalau ini bisa kita lakukan, teman-teman sekalian, insya Allah apa yang kita harapkan pada pertemuan insya Allah berikutnya, kita akan berbicara sekaitan saya, kita, dan Anda semua di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat kita ini, apa yang mesti kita lakukan. Sehingga betul-betul semua syubhat-syubhat yang terjadi dalam upaya kita membangun sebuah orientasi perubahan dalam penantian Shahibul Asri wal Zaman, kita bisa mulai mendefinisikan satu persatu. Pada urusan kapan antum mau taqiyah. Menurut saya kita akan masuk pada poin-poin itu. Kapan mau taqiyah, kapan mau berinteraksi dengan orang lain, kapan mau infiltrasi, kapan saatnya menahan diri, bagaimana caranya mengayomi masyarakat, bagaimana memperlakukan mereka dan melihat mereka sebagai partner kita dalam sebuah gagasan perubahan. Menurut saya ini sebuah diskusi yang patut untuk kita pertajam pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya, sehingga apa yang menjadi isu sensitif, isu-isu yang sensitif di tengah keberagaman kita, yang menjadi muskilah dalam membawa diri kita di tengah-tengah masyarakat, itu perlahan-lahan kita bisa definisikan dengan baik dan kira-kira membantu kita untuk menempatkan diri kita di berbagai macam perbenturan budaya yang sedang terjadi, baik kita secara individu, secara komunitas, dengan lingkungan, baik itu internal maupun eksternal masyarakat kita. Seperti yang saya sebutkan tadi pada poin di atas. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Edi. Saya minta maaf jika pertemuan saya hanya berlangsung 1 jam, karena jam 5 waktu Makassar, saya ada janjian dengan orang. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama sekaitan dengan materi sebelumnya dan materi yang akan datang. Doakan saya supaya saya bisa membuat slide-slide begini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini cucu saya sudah. Terima kasih Pak Edi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa satu dua pertanyaan. Oke, baik. 1-2 pertanyaan kalau ada, mulai dari teman-teman yang ada di Zoom ya, dan di ICC. Di ICC ada? Oke, 1. Kalau yang ada di Zoom, mungkin 2 aja dulu. 2 aja dulu kita coba. Angkat tangan ya kalau yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang tadi kan ditawarkan konsep perubahan. Supaya terjadi perubahan yang lebih baik, tentunya kita mulai dari perubahan mindset-nya dulu ya Ustadz ya. Kemudian setelah itu dari bagan-bagan yang tadi,
yang saya lihat untuk berubah itu perlu ada satu hal yang kita lakukan juga, apa namanya? Jadi mengatasi penundaan. Kita banyak belajar, mungkin tidak langsung dipraktekkan. Jadi yang menyebabkan penundaan. Nah, yang saya tanyakan di sini, konsep dari Ustadz untuk mengatasi penundaan, itu apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk perubahan yang lebih baik? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa indikatornya suatu perubahan itu bisa kita lakukan secara bertahap atau meningkat, atau yang dikatakan grow mindset gitu ya, perubahan mindset kita yang bertumbuh biar tetap berubah terus-menerus sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 untuk melakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri, tentunya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya tidak ada istilah menunda perubahan. Kalau sebetulnya kita tidak pernah mengenal ada istilah menunda perubahan. Kenapa? Karena berubah itu niscaya sebetulnya. Berubah itu sesuatu yang niscaya. Anda, saya tidak ada yang pernah bisa menghindari apa yang disebut perubahan. Suka tidak suka, kita tidak aktif saja akan terjadi perubahan. Perubahan pada pikiran kita, perubahan pada tindakan kita, perubahan pada lingkungan kita. Itu niscaya, karena itu Tuhan, Allah di dalam surah Wal-Asr, itu mengecam orang-orang yang tidak mau berubah atas nama waktu. Sampai Allah bersumpah atas nama waktu, Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Jadi, siapa orang yang paling merugi? Adalah orang yang tidak siap mengantisipasi perubahan yang suka tidak suka akan terjadi. Anda sadar atau tidak, Anda mau menerima perubahan itu atau tidak, pasti terjadi perubahan. Yang harus kita lakukan sebetulnya bukan menunda, tapi mengkanalisasi perubahan itu dalam diri kita. Mencoba menempatkan diri kita di tengah-tengah perubahan itu. Apakah perubahan itu kita yang menggagasnya, atau kita ikut dalam arus perubahan yang memang searah, sepikiran, seideologi kita dengan penggagas perubahan itu. Nah, itu. Kalau kita sendiri tidak punya ide perubahan, maka kita harus mencari, kita harus menemukan siapa sosok yang menjadi lokomotif perubahan dan gabunglah ke sana. Ketika antum tidak mencari itu, Anda termasuk orang yang merugi. Wal asr, celakalah, rugilah orang demi waktu itu. Jadi karena itu kita tidak pernah mengenal, dalam doktrin agama tidak ada istilah menunda perubahan sebetulnya. Yang ada adalah merubah strategi karena ada situasi yang tidak memungkinkan, yang tidak kondusif untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi bahwa perubahan yang akan terjadi ini bisa mengantar kepada sebuah peradaban yang lebih baik. Maka kita harus mencoba mengkanalisasi, tapi tidak stagnan, tidak berhenti. Kita tidak boleh berhenti. Nah, jadi karena itu teman-teman sekalian, kita dihadapkan pada situasi bagaimana kita mengenali jika kita tidak punya ide, maka carilah siapa pembawa ide, pembawa gagasan perubahan itu. Nah, yang kedua, tadi sekaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi adalah bagaimana kita mengukur bahwa kita sedang mengalami sebuah perubahan, kita sedang melakukan sebuah perubahan. Bagaimana kita mengukur bahwa saya sekarang ini berangkat dari satu step ke step yang lainnya? Menurut saya, lihat saja secara sederhana pada diri kita. Apakah misalnya pada tingkat yang paling sederhana, kalau hari ini kata Nabi masih sama dengan hari kemarin, maka sebetulnya kita orang yang rugi. Maka setiap hari ketika Allah mengatakan wa ila rabbika inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bahwa
setiap persoalan tidak boleh membuat kita mengalami stagnasi. Kenapa? Di sana ada peluang. Maka setiap hari kita harusnya mencari peluang perubahan itu. Nah, setiap selesai menemukan peluang dan menemukan jalan keluar, maka apa yang kita lakukan terusnya? Lakukan lagi, temukan lagi, perkuat lagi kinerja kita. Jadi ini berhubungan dengan kinerja. Apakah hari kemarin, hari ini, besok kinerja kita mengalami peningkatan atau tidak? Baik itu kinerja bersifat individual maupun kinerja bersifat komunal, masyarakat, kelompok, organisasi. Dan memang maaf, kalau Anda, saya, siapapun kita masih jalan sendiri-sendiri, percaya saya Anda tidak akan pernah bisa tahu kapan Anda berubah. Apakah perubahan itu pada diri kita ada peningkatan atau tidak hari ini? Agak susah. Kenapa? Karena kita tidak punya agenda yang terukur. Banyak orang relatif menjalani hidupnya sekarang ini tidak, maaf kalau saya menggunakan istilah, tidak beda dengan binatang. Binatang itu kan berubah tapi mengandalkan instingnya. Binatang tidak pernah punya program perubahan. Hari ini. Besok aja lah. Oh, itu sifat binatang yang memiliki insting. Seorang manusia yang punya akal sehat harus punya agenda. Dia harus pastikan bahwa agenda hidupnya ada. Dan sering kita, kalau kita sendirian, sering kita gagal membuat agenda itu. Nah, caranya gimana? Bergabung, organisir diri. Lewat organisasi itulah kita bisa menyusun agenda bersama. Dan di sana ada job deskripsi. Setiap orang punya tanggung jawab. Di sanalah kemudian kita tahu bahwa setiap kita di saat kita berkontribusi dalam agenda bersama, kita juga sedang men-treatment diri kita untuk mengalami perubahan-perubahan. Saya masih sejalan dengan pikiran di dalam PowerPoint tadi bahwa memang seorang kader wajib mengorganisir diri supaya bisa mengukur seberapa jauh perubahan dia yang dia capai dalam kesehariannya sepanjang hidupnya di dunia ini. Jangan-jangan kita masih berkutat 10 tahun yang lalu sama dengan sekarang. Itu penyakit. Itu menurut saya permasalahan. Ya, maaf. Cukup, Pak Edi? Oh iya, Seth. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup. Andi Arief? Enggak ada ya? Andi Arifin, oke, enggak ada. Mungkin closing statement 1 menit atau 2 menit dulu. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan, menetapkan, memastikan setiap diri kita sebagai bagian dari komunitas para pecinta Ahlul Bait Indonesia. Setelah kita, mudah-mudahan antum bisa melanjutkan perenungan baca buku pada pembahasan kita 2 pertemuan sebelumnya sekaitan dengan posisi kita, saya, Anda, di hadapan Tuhan, di hadapan Al-Quran, di hadapan Nabi, di hadapan Ahlul Bait Nabi, di hadapan agama ini, di hadapan penantian kita. Mari kita tanya kembali diri kita. Saya siapa di antara semua situasi sosial yang menjadi masalah demi masalah ini? Isu-isu global kontemporer hari ini, isu-isu dan muskilah-muskilah keagamaan yang terjadi baik pada pemikiran kita secara individu maupun komunal. Ketika menghadapi community, negara, dan pasar, kira-kira apa kontribusi kita di dalamnya? Apa yang kita lakukan di dalamnya? Sehingga kita bisa memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang merajut kesadaran kita untuk ikut partisipasi, itu ikut mengambil peran dalam proses penantian Sahibul Asri waz Zaman ajalallahu farajahu syarif. Bagi saya betul-betul tidak ada upaya semaksimal upaya dalam rangka mendiskursus problem kontemporer hari ini kecuali penantian. Intizarul faraj. Abdalul amal intizarul faraj. Sebaik-baiknya amal adalah amal yang dipresentasikan untuk sebuah kehadiran yang bersifat universal dan global itu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Mohon maaf saya hanya menggunakan waktu 1 jam untuk bersama dengan antum. Mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah kopi darat lagi insyaallah. Minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya yang telah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan antum. Insya Allah pekan depan lagi kita bertemu dengan waktu yang mungkin lebih lama dari sekarang. Sekali lagi kami di ICC menyampaikan terima kasih banyak Ustaz. Semoga antum Tapi sehat. pesan saya tadi itu bagikan buku kepada seluruur peserta. Dan saya kira seluruh peserta kelas ini pasti berterima kasih jika antum bagikan. Aku dong. Siap Ustaz. Mate, Mak. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ya. Ya, kita tutup dengan ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Agak kareba puang. Air insyaallah. Nanti kita bagikan ya. Apa namanya? Jadwal Ramadan insyaallah. Tadi buka apa tadi dia bilang? Ulumul Quran. Insyaallah lah. Ulumul Quran ya. Penulisnya apa? Paling tidak yang di offline lah ya. Dapat. Saya mau nggak bagi. Insyaallah anak saya. Bukunya ya. Bukunya. Iya. Akhir insyaallah ya. Sampai ketemu pekan depan. Iya sore, tiap sore insyaallah. Tiap Rabu. Ya. Sebelum tadarus kan? Iya sebelum tadarus. Ngabuburit lah. Jadwalnya anak ini ya masih simpang siur jadwalnya.